Sekolah Tinggi Agama Islam Rasidia Kalidia Amuntai dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Agustiano SOSI MM. Kami dari kelompok 7 dengan judul Pengertian Bentuk-bentuk serta Prinsip-prinsip dalam Belajar. Saya Halwati dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vina Armini. Perkenalkan, nama saya Delia. Saya Adia Tujana. A. Pengertian belajar. Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Kegiatan belajar juga dimaknai sebagai interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini adalah objek-objek lain yang memungkinkan individu memperoleh pengalaman atau pengetahuan yang baru. Tokoh psikologi belajar memiliki persepsi dan penekanan tersendiri tentang hakikat belajar dan proses ke arah perubahan sebagai hasil belajar. Berikut ini adalah beberapa kelompok teori yang memberikan pandangan khusus tentang belajar. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman tertentu kepadanya. Teori ini lebih menekankan kepada tingkah laku. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori ini merupakan salah satu teori belajar yang dalam berbagai pembahasan juga sering disebut model kognitif. Oleh karena itu, teori ini memandang bahwa belajar itu sebagai perubahan persepsi dan pemahaman. Yang ketiga, teori belajar psikologi sosial. Menurut teori ini, proses belajar bukanlah proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri, akan tetapi harus melalui interaksi. Yang keempat, teori belajar Gagner, yaitu teori belajar yang merupakan perpaduan antara behaviorisme dan kognitivisme. Teori ini berpendapat bahwa belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah, akan tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Dan yang terakhir, teori fitrah. Pada dasarnya, peserta didik lahir telah membawa bakat dan potensi-potensi yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Artinya adalah, teori fitrah dalam pendidikan Islam memandang seorang anak akan dapat mengembangkan potensi-potensi baik yang telah dibawanya sejak lahir melalui pendidikan atau belajar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman. Bentuk-bentuk belajar. Yang pertama, A. Bentuk belajar responden. Pada bentuk belajar ini, suatu respon dikeluarkan oleh suatu stimulus yang telah dikenal. Jadi, proses belajar dikarenakan adanya suatu stimulus. Yang kedua, yaitu bentuk belajar kontiguitas. Belajar dalam bentuk ini tidak memerlukan hubungan antara stimulus dengan respon. Belajar kontiguitas sederhana bisa dilihat jika seseorang memberikan respon atau pertanyaan yang belum lengkap. Yang ketiga yaitu bentuk belajar operan. Bentuk belajar ini sebagai akibat dari reinforcement, bukan karena adanya stimulus, sebab perilaku yang diinginkan timbul secara spontan ketika beroperasi dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu bentuk belajar observasional. Konsep belajar ini memperlihatkan bahwa orang dapat belajar dengan mengamati orang lain melakukan apa yang akan dipelajari. Adapun yang terakhir yaitu bentuk belajar kognitif. Bentuk belajar ini memperlihatkan proses-proses kognitif selama belajar. Proses semacam itu menyangkut insight, berpikir, dan reasoning, atau menggunakan logika, deduktif, dan induktif. Prinsip-prinsip dalam belajar. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan.
Proses belajar sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu sebagai objek yang melakukan kegiatan belajar. Kesiapan dalam belajar adalah kondisi fisik, psikis, jasmani, mental individu yang mempengaruhi subjek dalam belajar. Prinsip motivasi. Menurut Morgan 1986, motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Ada tidaknya motivasi individu dapat diamati dari tingkah lakunya. Apabila peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi, maka ia akan yang pertama bersungguh-sungguh menunjukkan minat dan perhatian yang besar, berusaha keras dan menyediakan waktu yang cukup untuk kegiatan belajar. Dan yang ketiga, terus bekerja sampai tugas-tugasnya terselesaikan. Berdasarkan sumbernya, motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi yang datang dari diri peserta didik dan motivasi yang datang dari lingkungan atau luar diri. Ketiga, prinsip perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu 1. Berorientasi pada suatu masalah, 2. Meninjau sepintas isi masalah, 3. Memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan keempat, mengabaikan stimulus yang tidak relevan. Pada proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang sangat besar pengaruh. Itu prinsip persepsi. Persepsi adalah sesuatu yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Semua proses belajar selalu dimulai dari persepsi. Persepsi dianggap sebagai kegiatan awal struktur kognitif seseorang. Persepsi bersifat relatif, selektif, dan teratur, yaitu prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan apa yang diingat kembali setelah individu mempelajari sesuatu. Dengan retensi, membuat apa yang dipelajari individu tertinggal lebih lama dan struktur kognitifnya, dan dapat diingat kembali apabila yaitu prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah Kesimpulan. Yang pertama, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Belajar. Yang kedua, bentuk-bentuk belajar. Pertama, belajar responden, kedua belajar kontiguitas, yang ketiga belajar operan, yang keempat belajar observasional, yang kelima belajar kognitif. Prinsip-prinsip belajar. Pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Kedua, prinsip motivasi atau motivation. Yang ketiga, prinsip pelatihan. Yang keempat, prinsip persepsi. Sekian video penjelasan dari kami kelompok 7 Psikologi Pendidikan yang dibimbing oleh dosen pengampu Agus Dianor Esos IMM. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Kami minta maaf apabila terdapat kesalahan di dalam video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.